wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hadis tentang mekanisme pengadilan yang beranggotakan saya sendiri Anis Nurul Wahidah dan rekan saya Muhammad Maulana. Pemateri pertama saya sendiri yang akan memaparkannya yaitu hadis tentang menuntut wajib mendatangkan bukti dan saksi dan terdakwa bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law tanasa bid'awahum la'ada rijalun amwa qarir wa bima ahum walakin tabi'atu ala wal mudda'i wal baninu ala man ankar, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang dipenuhi klaim atau tuduhan mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim atau menuduh atau menuntut harta dan darah satu kaum. Namun barang bukti wajib bagi pendakwa atau penuduh dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku atau terdakwa. Takhrij hadis yaitu dari Imam Nawawi mengatakan hadis hasan diriwayatkan dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi 10/252 5/331-322. Yang kedua, syarah hadis. Imam Nawawi rahimahullah bersabda, hadis ini merupakan satu di antara kaidah-kaidah hukum dan syariat. Imam Ibnu Daqiq Id rahimahullahu mengatakan hadis ini merupakan satu di antara dasar-dasar hukum dan rujukan utama ketika terjadi perselisihan dan persengkatan. Penjelasan hadisnya, para ulama bersabda bahwa yang dimaksud dengan al-bayyinah atau bukti ialah asyahidah atau persaksian, karena saksi pada umumnya dapat mengungkapkan kebenaran dan kejujuran orang yang menuduh atau pendakwa. Persaksian adalah cara mengungkapkan dan pembuktian hadis yang sebenarnya karena ia berpatokan pada penglihatan langsung dan hadir di tempat kejadian perkara. Dasar hukumnya terpaut dalam surat Al-Baqarah 252. Bismillahirrahmanirrahim. Wastahidu syahidina min rijalikum fa'ilam yakuna rajusni farjudu wa mra'ata mimman tartadawni minasyuhada'i, yang artinya dan persaksian dengan dua orang saksi orang laki-laki di antara orang saksi laki-laki antara kamu. Jika tidak ada saksi dan orang-orang lain, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para nabi yang ada. Itu juga terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 6. Hadis yang kedua yaitu mengenai hadis tentang mendengarkan keterangan kedua belah pihak. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza naqada ilaika rajulaini fala taqdi li
hatta tasma'a kalaman akhir fasawfa tadri kaifa naqdi. Qala Aliyu fama ritu qadiya ba'du, yang artinya Hamid telah bercerita kepada kami. Husain al-Jufri yang bercerita kepada kami dari Zaidah dan Sima ibnu Harb dari Hasni Ali ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, apabila ada dua orang yang meminta keputusan kepadamu, maka janganlah memberi putusan atau dasar pengakuan yang pertama tanpa mendengar keterangan pihak yang kedua. Nanti engkau akan mengerti bagaimana engkau akan menetapkan keputusan. Ali berkata, setelah itu aku menjadi seorang hakim. Riwayat Al-Tirmizi. Yang tarik hadisnya yaitu hadis yang dipilih sebagai sampel untuk dilakukan analisis sanad dan matan serta kehujahan adalah hadis riwayat Al-Tirmizi dari Ali ibnu Abi Thalib. Syarah hadis yaitu hadis ini memberi petunjuk bahwa seorang hakim wajib mendengarkan putusan dari pihak yang mengajukan gugatan, kemudian mendengarkan jawaban atau sanggahan dari pihak tergugat. Dasar hukumnya yang tertuang dalam surat Al-Quran ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifana fi ardi fahkam bainan nasi bihaqqi wa la tattabi hawa wa fabadilaka an sabilillahi innal ladzina yasbilu an sabilillahi wa khulahum adaba syadidun bima tasu yawma hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, dan maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah maka akan mendapatkan azab yang berat karena mereka merupakan hari perhitungan. Penjelasannya secara tekstual, hadis ini melarang penetapan putusan hukum terhadap pihak tertuduh tanpa mendengar keterangan. Larangan tersebut mengakibatkan pada perbuatan putusan. Jika hakim menetapkan putusan hukum sebelum mendengar jawaban dari pihak tergugat secara sengaja, maka hakim dinilai tidak berperilaku adil dan putusannya pun dianggap batal. Namun jika ia tidak sengaja, maka hakim harus menarik kembali putusan tersebut, lalu menetapkan keputusan yang benar setelah mendengarkan jawaban yang diberikan oleh tergugat. Baik, itu pemateri dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Muhammad Zain Maulana. Kepada Zain Maulana saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hadis tentang keutamaan hakim yang adil, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Adam bin Sulaiman dari Ibnu Mubarak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Aus, dari Abdullah bin Amru bin Al-As, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Muhammad menyebutkan dalam hadisnya, dan kedua tangannya adalah kanan. Tahrij hadis
Berita dari Qutaibah bin Sa'id, dari Sufyan, dari Amru, dari Muhammad bin Adam bin Sulaiman, dari Ibnul Mubarak, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Aus, dari Abdullah bin Amru al-As. Syarah hadis. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan hakim yang adil, orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Penjelasan hadis. Adil dalam menghukumi mereka maksudnya adalah adil dalam memberikan keputusan terhadap persengketaan antara dua orang atau lebih. Adil dalam keluarga mereka maksudnya yaitu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Adil dalam kasih sayang masing-masing anak dan menjaga keluarganya dari api neraka. Adil dalam mengerjakan tugas mereka maksudnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Dasar hukum yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Lalu di sini ada bagian alur prosedur perkara perdata, alur persidangan, bisa dipahami ya dari gambar tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.